Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkanlah, nama Ibu Titi Mulyati. Ibu bertugas sebagai guru PAI di SD Negeri Tayem 01, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Marilah anak-anakku, sebelum kita menuntut ilmu, kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dalam menuntut ilmu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga akan mendapatkan kemudahan dan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang Rasul Allah idolaku, khususnya yaitu membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad. Teman-teman, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Beliau lahir sekitar tahun Gajah atau tahun 570 Masehi di Mekah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah, yaitu ketika beliau berumur 63 tahun. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya telah meninggal dunia ketika beliau berada di dalam kandungan. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Nabi Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Ketika kakeknya juga meninggal dunia, beliau akhirnya diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Selama diasuh pamannya, beliau ikut berdagang bersamanya, juga bekerja sebagai penggembala kambing. Setelah dewasa, beliau menjadi seorang pemuda yang disenangi banyak orang karena kejujurannya. Nabi Muhammad akhirnya menikah dengan seorang wanita pengusaha yang kagum akan kejujuran dan kerja keras Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro ketika menyendiri di sana. Sejak itulah beliau mulai berdakwah kepada umat manusia. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Isinya adalah pedoman hidup manusia sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena isinya adalah kalimat langsung yang Allah ucapkan. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun Gajah? Karena bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan mengendarai gajah yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi berhasil digagalkan oleh sekelompok burung ababil dengan membawa kerikil yang berasal dari neraka Sijil, sehingga pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha berhasil dikalahkan. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama
Aminah binti Wahab. Pada masa bayi, Nabi diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal saat Nabi masih dikandung. Sedangkan ibunya meninggal pada saat Rasul berumur 6 tahun. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal dunia, baginda Nabi diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai beliau berusia dewasa. Pada masa kanak-kanak, Nabi selalu diajak menggembala kambing oleh pamannya. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal sabar, tabah, bertanggung jawab, dan jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam dengan membawakan barang dagangan punya seorang janda kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah akhirnya jatuh cinta dan jadilah ia istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkhalawat atau mengasingkan diri dari keramaian, tepatnya di Gua Hirau. Saat sedang berkhalawat, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekaligus sebagai penanda beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau banyak mendapat tantangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy, di antaranya yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Selain terkenal jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad juga peduli dan sangat mencintai anak yatim. Itulah anak-anak kisah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kita bersama-sama menyimpulkan cerita dari ibu di atas, yaitu 1. Nabi Muhammad masih kecil sudah menjadi yatim piatu. Tetapi walaupun beliau yatim piatu, tidak pernah mengeluh dan bersedih. 2. Waktu kecil sering membantu menggembala kambing, membantu pamannya. 3. Pada usia remaja, rajin bekerja dan tangguh. 4. Nabi Muhammad terkenal orang yang sangat jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin. 5. Cinta dan sayang pada anak yatim. 6. Setiap perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan akhlakul karimah. Itulah kesimpulan. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kita akan semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, caranya yaitu perbanyak membaca sholawat. Nah, sekarang anak-anakku, coba ceritakan kembali tentang kisah Nabi Muhammad SAW dalam buku PAI sesuai dengan cerita ibu tadi dengan bahasamu sendiri.
Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anakku semuanya atas segala perhatian dan kerjasamanya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak sekali kesalahan dan kehilapan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.